Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bingras, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, terima kasih kepada Sobat Bingras, khususnya nih masyarakat Purwakarta yang terus bergabung dan mengikuti informasi di channel media KPU Purwakarta ya. Bertemu lagi bersama saya Adila ya, yang akan menjadi host pada hari ini. Dan hari ini kita sedang bersama narasumber yang luar biasa ya. Di depan saya sudah ada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Umi Wahyuni. Halo Ibu, apa kabar? Hai, alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Alhamdulillah. Selamat siang ya Bu. Selamat siang. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, sebelumnya nih supaya Sobat Bingras ini lebih kenal lebih dekat ya, Ibu boleh secara singkat perkenalan diri dulu. Nah sebagai Ketua KPU kan ya. Dan apa aja sih kesibukan Ibu saat ini sih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat apa namanya panggilannya? Sahabat Bingras. Alhamdulillah saya berkesempatan juga hadir dan terima kasih sekali atas undangan. Saya diajak dalam kegiatan kami ini. Nama saya Umi Wahyuni. Hari ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua KPU Provinsi Jawa Barat untuk periode 2023 sampai 2028. Apa aja sih yang dilakukan hari ini? Hari ini adalah kita sedang mempersiapkan untuk Pilkada serentak nasional, untuk persiapan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat dan 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Biasa berarti sangat padat ya, apalagi sekarang ya Bu. Karena tinggal beberapa hari lagi, tidak lebih dari 70 hari lagi ya. Ya apalagi kan sekarang udah ramai-ramai di Pilkada 2024 ini banyak sekali, bukan banyak sekali ya. Mungkin di beberapa kota atau kabupaten udah melakukan pendaftaran pencalonan pasangan ya Bu. Betul. Nah, apakah di kan beberapa kota itu pastinya berbeda ya Bu pencalonannya. Ada nggak sih Bu calon tunggal? Ini menarik sekali dibuat Sobat Bingras ya, supaya tahu apakah ada di daerah mana aja nih yang ada yang mencalonkan tunggal, itu bagaimana Bu? Ya, hari ini kalau kita lihat di dalam PKPU 2 tahun 2024 terkait dengan program dan jadwal pada saat tanggal 27 Agustus sampai tanggal 29 itu adalah masa penerimaan pendaftaran. Kemarin di Jawa Barat dan 27 kabupaten kota sudah menerima proses pendaftaran. Hari ini sampai sudah proses tanggapan masyarakat. Sebelum nanti kita tetapkan di tanggal 22 dilanjut dengan pengundian nomor urut. Kemudian start tanggal 25 sampai nanti tanggal 24 November itu adalah masa kampanye. Hari ini Jawa Barat dari 27 kabupaten kotanya ada satu calon tunggal yaitu di Ciamis. Oh, di Ciamis. Di Ciamis. Berarti hanya satu ya Bu untuk calon tunggal. Tapi mungkin Sobat Bingras sangat menarik sekali ya, karena di Ciamis ini ada satu tunggal yang mencalonkan. Tapi nih Bu melihat dari fenomena calon tunggal ini banyak yang bertanya-tanya nih ya, kenapa sih bisa sampai terjadi seperti itu? Dan apakah ada alasan tertentu nggak dari calon tunggal tersebut gitu Bu? Iya, hari ini kita harus tahu dulu nih ya, terkait dengan pencalonan itu ranahnya ada di teman-teman partai politik ataupun di perseorangan. Karena ada dua mekanisme di dalam pencalonan. Yang pertama adalah melalui mekanisme independen atau perseorangan. Yang kedua dengan melalui pengusulan dari partai politik. Hari ini yang berhak melakukan mengusulkan itu kan ada partai politik, bukan ranahnya di KPU. Nah kemarin mungkin di status di Kabupaten Ciamis ketika masa pendaftaran, semua partai politik berada menjadi partai pengusul di salah satu partai politik, di salah satu pasangan calonnya, sehingga ada mekanisme yang harus diambil oleh KPU Ciamis. Ketika sampai terakhir di tanggal 29 pukul 23.59 tidak ada lagi yang mendaftar, mereka harus melakukan perpanjangan selama 3 hari. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman Ciamis. Ketika sudah dilakukan perpanjangan tetapi masih belum, artinya teman-teman KPU harus terus melakukan tahapannya gitu ya. Jadi terus hari ini tahapannya sudah harus berjalan dengan satu pasangan calon tunggal gitu ya. Mungkin kalau ramai hari ini adalah kotak kosong. Gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa PKPU-nya, di dalam PKP pencalonan adalah calon tunggal.
Oke, berarti tidak apa-apa ya Bu, walaupun calon Nggak ada tunggal masalah. sesuai mekanisme dan mengusung yang diusung aja ya dari partainya. Betul. Ya karena itu bukan ranahnya KPU gitu ya kalau Betul untuk pendaftaran sekali. seperti itu ya Bu. Betul sekali. Nah Ibu kan setelah tahu ada calon tunggal nih, pastinya timbul pertanyaan bagaimana sih yang nantinya sistem pemilihannya? Pastinya kan setiap pencalon itu ada sistemnya ya Bu. Kalau calon tunggal itu bagaimana Bu sistemnya? Sama aja dengan tahapan dengan calon yang lebih dari satu gitu ya. Hanya mungkin hari ini KPU RI sedang melakukan pematangan terkait dengan regulasi, baik itu nanti kampanye, pungut hitung dan rekapitulasi, bahkan penetapan untuk calon tunggal. Kalau kita merujuk pada regulasi yang sebelumnya terkait dengan calon tunggal, kalau calon tunggal itu harus menang di setengah dari pemilihan gitu ya. Kalau tidak, berarti kan harus dilanjutkan dengan pemilihan berikutnya. Kalau kota kosong yang menang, sehingga nanti masa transisinya diisi oleh pejabat di kepala daerahnya tersebut gitu ya. Jadi hari ini tidak ada yang berbeda sebenarnya dengan ketika misalnya calon lebih dari satu ataupun calon yang lebih hanya satu atau tunggal itu. Oke, karena sistemnya sama aja seperti yang Sama aja. lainnya. Nah, perihal sistem ya Bu, mungkin Sobat Mira sudah tahu ya, karena tunggal itu nggak masalah ya Bu, sesuai mekanisme dan sistemnya sama saja. Tetapi Bu, ada nggak persyaratan khusus gitu kalau untuk pencalonan tunggal? Nggak ada, karena nggak ada. tadi mekanisme di dalam perjalanan tuh hanya ada dua, yaitu tadi perseorangan ataupun dari pengusulan partai gitu. Oke, Nggak ada. berarti dari personal sama ini ya Bu, pengusungan Betul partai. sekali. Oke Bu, sebelum ini nih Bu, selain soal calon tunggal nih, ada juga target partisipasi ya pemilihan yang selalu jadi perhatian. Kira-kira nih ya Bu, berapa target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU Jawa Barat untuk Pilkada 2024? KPU Jawa Barat ini menargetkan berapa partisipasi pemilihan untuk Pilkada 2024 Bu, supaya KPU dari beberapa kota itu mengetahui gitu. Apa Ya. sih target dari Betul. Jawa Barat ini? Ya, hari Jawa ini Barat ini. kita sangat menginginkan target partisipasi itu naik seperti ketika naik di pemilu 2024. Karena kalau kita merujuk pada pemilu 2024, partisipasinya tuh naik dari 2019. Kemarin 2019 79,3%. Hari ini kemarin pada saat pemilu 2024 82,3%. Hampir 3% gitu ya. Kalau merujuk pilkada sebelumnya itu 74. Hari ini teman-teman di Jawa Barat kita menginginkan minimal kita ada kenaikan sama seperti di pemilu 2-3%. Target kita adalah 76% tingkat partisipasi untuk Pilkada Jawa Barat hari ini. Berarti dinamis ya Bu, enggak netap. Oke, menarik sekali ya Bu. Pastinya ada alasan di balik angka tersebut. Tadi kan hampir 30 apa 70 tadi yang itu aku pokoknya angka yang tadi itu. Nah, apa saja sih yang menjadi dasar KPU Jawa Barat nih dalam menentukan target partisipasi pemilih tersebut? Ya, hari ini kita sama-sama tahu Jawa Barat itu adalah dengan jumlah pemilih terbesar. Jawa Barat dengan jumlah luasan yang besar. Kita punya 627 kecamatan, kita punya 5.957 desa dan kelurahan. Kita hari ini menetapkan hampir 74.000 TPS yang tersebar di seluruh wilayah 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Apa yang dilakukan KPU hari ini merangkul semua stakeholder. Karena kami sangat yakin, kami juga memerlukan sinergi dengan semua pihak ketika kita akan melakukan ingin suksesnya dalam pelaksanaan pilkada. Karena tadi tidaklah mungkin KPU bisa melaksanakan pilkada hari ini dengan sendiri tanpa bantuan dan sinergi dengan semua pihak. Oke Bu, dalam hal ini nih, dalam tadi target partisipasi, ada apa sih Bu yang menjadi tolak ukurnya gitu supaya KPU dari beberapa kota itu mengetahuinya? Apa sih yang menjadi tolak ukur gitu dari target partisipasi tersebut gitu? Ya, hari ini tolak ukur kita itu sebenarnya kan tingkat partisipasi ya, elektabilitas, penerimaan calon terhadap masyarakat itu juga sangat kita perhatikan. Dan kami sangat sadar kemarin hari ini inovasi dilakukan oleh KPU, baik itu KPU Provinsi Jawa Barat ataupun KPU di 27 kabupaten kota. Hari ini kita sama-sama tahu sosialisasi tidak harus tatap muka. Hari ini kita juga sedang melakukan inovasi bagaimana peningkatan partisipasi itu semua masyarakat tahu. Tidak menjadikan masyarakat itu selaku objek sosialisasi, tetapi sudah menjadikan masyarakat selaku subjek sosialisasi. Bagaimana hari ini masyarakat aware dan peduli terhadap
tahapan pemilu, bukan hanya pada saat pelaksanaan. Maka dari itu kami melihat teman-teman di 27 kabupaten kota hari ini begitu inovasinya melakukan sosialisasi. Salah satunya seperti ini kan, melakukan podcast, kemudian menyebarkan informasi kepada masyarakat tidak hanya dengan tatap muka, tetapi dengan penggunaan memaksimalkan penggunaan teknologi di masyarakat. Oke, luar biasa. Nah, itu Sobat Bingras ya, dalam hal pencalonan tunggal berarti tidak masalah karena sama saja mekanismenya dan itu bisa diajukan ya sesuai partai yang diusungnya, seperti itu ya Ibu. Ibu Ya, terima kasih atas sami-sami. waktunya, itu bincang-bincang kita pada hari ini ya Bu. Sama. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi Betul. insya Allah. Oke Sobat Bingras, begitulah ya bincang-bincang pada siang ini tentang KPU Jawa Barat, kondisi di KPU Jawa Barat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.